Dajjal itu adalah sesosok makhluk yang luar biasa. Dia diberikan kemampuan seperti Tuhan, ya, seperti Tuhan. Dajjal itu nanti di akhir zaman dia akan pegang satu orang pemuda, kemudian digorok dari atas kepalanya sampai kaki itu dibelah jadi dua, kemudian dihidupkan lagi. Nah, hidup lagi. Nah, makanya orang-orang nanti di akhir zaman ketika imannya tipis betul, maka dengan mudahnya dia akan menjadi pengikut Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore hari ini. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa kesempatan hadir duduk dalam majlis yang mulia, majlis talabil ilmi, majlis menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini menjadikan sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak di hari kiamat bisa berjumpa dengan baginda Nabi, diakui sebagai umatnya Nabi, dan tidak kalah penting mudah-mudahan kita semua diizinkan untuk bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini biasanya lama apa sebentar, Bu? Tergantung ya. Kalau udah ada yang ngantuk berarti stop ya. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini sudah kenal Bu ya sama saya ya? Kan sudah ada undangannya itu, ada nama saya di situ. Ya. Tidak kenal maka kenalan. Maka kenalan Bu. Jangan maka tak sayang, masih saja sayang-sayangan ya. Sudah umur berapa ini? Masih juga sayang-sayangan. Enggak apa-apa, meskipun umurnya sudah ada yang kepala 3, kepala 4, kepala 5, ada yang udah enggak kehitung. Tapi jiwanya tetap muda, tetap semangat untuk mencari ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhah 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Ditambahi oleh para ulama, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu sampai dia masuk ke liang lahat, ke liang kubur. Jadi nuntut ilmu itu sama Bu, sama seperti kita ngerjakan sholat ya. Kalau enggak sholat maka berdosa. Sama hukumnya, wajib ya. Wajib, setiap kita wajib ain. Hukum sholat apa? Wajib ain juga.
Ini sama antara menuntut ilmu dengan mengerjakan sholat itu sama. Kalau kita nggak sholat, hukumnya dosa. Begitu juga ketika kita tidak menuntut ilmu pun hukumnya dosa. Maka dalam setiap hari, ya, minimal itu, ya, ada satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi atau keterangan syariat Islam kita baca atau kita dengarkan atau kita belajar sama ustadz, seperti itu. Minimal setiap harinya ada masukan agama sehingga bisa menggugurkan kewajiban menuntut ilmu di hari itu. Kalau dalam waktu satu hari kok enggak ada sama sekali, baca Quran ya enggak, ya, dengarkan hadis Nabi ya enggak, dengarkan tausiah ustadz juga enggak, ikut kajian juga enggak, maka di hari itu kita mendapatkan dosa gara-gara tidak menuntut ilmu. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini semangat sekali. Meskipun saya lihat ini wajah-wajahnya ini seperti orang umur 15-17an, ya. Ya. Tetapi semangatnya masih luar biasa seperti umur 20-an. Seperti umur 20-an. Nah. Tapi memang betul, Bu. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan ibu sampai liang lahat. Sehingga dalam artian tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah usia, tetap masih ada kewajiban menuntut ilmu. Sehingga tidak ada kata terlambat untuk siapa saja yang mau untuk belajar ilmu. Mudah-mudahan, ya, dengan kita belajar hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa-sisa hidup kita menjadi lebih berarti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu-ibu jamaah pengajian ummahat ya namanya, ya. Ummahat. Apa artinya ummahat, Bu? Siapa yang ngasih nama ini? Ummahat. Diambil dari kata-kata apa? Ummatun, ya. Artinya umat. Ummahatu. Jadi umat Nabi yang perempuan-perempuan. Nah, artinya begitu, ya kan? Bukan umun. Kalau umun kan ibu. Umun itu artinya ibu. Ini ummahatu. Nah, artinya umat Nabi yang jenisnya perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ya, sesuai dengan tema kita. Sebenarnya ini bukan saya yang bikin tema, Bu. Ya. Apa itu? Apa temanya, Bu? Fitnah Dajjal. Wah, saya saja kaget dengar lihat jadwal saya kok judulnya Fitnah Dajjal. Luar biasa. Kagetnya kenapa? Kagetnya itu saya jarang nyampaikan masalah materi tentang Dajjal, fitnah Dajjal. Saya itu biasa ngisi kajian ibu-ibu, tetapi biasanya saya itu ngisi pengajian seperti macam, karena saya ini kan punya majelis zikir, ya. Biasanya saya sering nyampaikan masalah zikir. Nah, baru kali inilah saya diundang di sini, dikasih jadwal isinya fitnah Dajjal. Saya sendiri kaget, tapi insyaallah, ya. Dan biasanya saya kalau ngisi pengajian jarang, Bu, saya ngisi ceramah itu jarang. Jadi mau cerita ramah-tamah begitu susah, ya. Saya biasanya kalau ngisi pengajian itu biasanya saya memang bawa kitab biasanya. Saya baca kitab, saya terangkan begitu aja, ya. Jadi pada kesempatan kali ini pun saya mencoba untuk menyampaikan tausiah ceramahnya dengan membawa kitab seperti itu. Ini kitab yang saya baca, yang saya bawa ini namanya kitab Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih ini pengarangnya orang India sana, Bu. Mishkatul Masabih ini dikarang oleh Muhammad bin Abdullah Al-Khatib At-Tabrazi. Kemudian disusun oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini adalah pencetus jamaah tabligh seluruh dunia, amir atau pimpinan jamaah tabligh seluruh dunia. Kemudian kitab ini
ini namanya intikhab ya, apa namanya, cuplikan-cuplikan dari berbagai macam kitab, termasuk kutubus sittah. Tahu kutubus sittah, Bu? Kutubus sittah itu kitab 6 kitab yang diakui seluruh dunia. Ya, mulai dari Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan kitab Muwatta yang terakhir itu ada semua di sini, diringkas, dicuplik, diambil apa itu cuplikan-cuplikannya, dimasukkan, dirangkum dalam satu kitab ini, dan berbagai macam kitab yang lainnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Dajjal. Dan alhamdulillah di kitab ini pun ada materi atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang Dajjal. Baik ibu-ibu rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali, bukan lagi seringkali, setiap kali sholat, baik beliau sholat wajib ataupun sholat sunnah, jadi diceritakan dalam kitab Muslim, ya, diceritakan dalam hadis yang sahih bahwa setiap kali beliau sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, di akhir beliau sebelum mengucapkan salam, beliau selalu memanjatkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatin langsung masih dajjal, wa min adzabil qabri wa min fitnatin mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang setiap waktu beliau sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, beliau panjatkan doa itu. Ada yang nggak hafal, Bu? Ada yang belum hafal? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang mati, dan dari fitnahnya al-masihid dajjal. Nah, yang kita bahas itu al-masihid dajjal, itu tentang dajjal. Dajjal itu sebenarnya itu kata tambahan. Asli namanya itu al-masih, itu sebutannya itu al-masih. Hanya saja al-masih di dunia itu ada dua macam. Al-masih di alam dunia ini ada dua macam. Al-masih itu artinya orang yang berjalan. Al-masihu artinya orang yang berjalan. Jadi kehidupan dajjal itu nanti kerjaannya itu jalan keliling dunia. Yang disebut al-masih itu ada dua. Yang pertama al-masihi dajjal, yang kedua al-masih atau Isa al-masih. Ya, atau Isa al-masih, nama lainnya adalah Isa ibnu Maryam. Isa bin Maryam. Jadi dua al-masih ini nanti akan muncul di akhir zaman. Dan kemunculan dua al-masih ini termasuk salah satu dari tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Akan terjadinya hari kiamat. Dan kemunculan dua al-masih ini berbarengan, Bu. Ya, berbarengan munculnya ke permukaan bumi ini itu berbarengan. Enggak kok ada yang ngaku saya Isa al-Masih, ya, tapi dajjalnya belum keluar, bohong itu. Karena kaidahnya itu, ya, dua al-Masih ini, ya, itu munculnya itu berbarengan, ya, berbarengan. Kemudian kenapa namanya sama? Kemudian akhirnya dikasih
Al-Masih, Nabi Isa juga Al-Masih. Al-Masih. Nabi Isa juga nanti kerjanya, tugasnya itu keliling dunia juga. Keliling dunia. Hanya saja kelilingnya itu berbeda. Yang satunya Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal itu jamak. Kalau dalam kitab-kitab hadis Ad-Dajjal itu artinya Al-Kadzdzab. Artinya apa? Al-Kadzdzab. Artinya pembohong. Para pembohong. Jadi Al-Kadzdzab artinya para pembohong. Jadi Dajjal itu bukan cuma satu ternyata. Banyak sekali. Karena artinya para pembohong. Hanya saja nanti rajanya atau yang dimaksud Al-Masih Dajjal yang paling intinya itu cuma satu saja yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi itu. Tetapi nah dari satu ini mempunyai antek-antek yang begitu banyak yang kerjanya membohongi umat manusia. Makanya ada istilah fitnah Dajjal. Fitnah itu adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu fitnah. Atau dalam artian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu namanya fitnah. Makanya kerjanya Dajjal itu nanti keliling ke seluruh dunia. Untuk menyebarkan fitnah-fitnah mereka, mengejarkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimana membelokkan umat dari ajaran yang sesungguhnya. Nah, itu kerjaannya Al-Masih Dajjal. Adapun satunya Al-Masih Isa Al-Masih itu Nabi Isa. Nabi Isa. Satu-satunya nabi yang masih bujang yang masih bujang itu Nabi Isa itu yang masih hidup dan masih bujang sampai sekarang itu Nabi Isa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka Tuhan mereka, padahal bukan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan akan diturunkan kembali kelak menjelang hari kiamat bersamaan dengan munculnya Al-Masih Dajjal. Itu. Kemudian Kemudian Dajjal ini sudah ada apa belum, Pak? Pertanyaan, Dajjal itu sudah ada apa belum? Nah, kita akan baca hadis Nabi Muhammad SAW di sini Kita akan baca di sini ada satu hadis yang panjang dan insya Allah kita akan bacakan Saya bacakan nanti ibu-ibu dengarkan Nanti dari keterangan hadis ini sebagian besar nanti akan terurai. Oh, Dajjal itu begini begitu. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. An Fatimah binti Qaisin, diterangkan dari Sayyidah Fatimah binti Qais. Sayyidah Fatimah ini seorang wanita sahabiah, orang yang awal-awal masuk Islam, termasuk orang wanita yang awal-awal hijrah dari dari Mekah ke Madinah. Aslinya orang Mekah, kemudian ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Itu Sayyidah Fatimah binti Qais. Ada Fatimah anaknya Nabi Ada Fatimah binti Qais ini. Kalau anak yang putrinya Nabi itu Fatimah Az-Zahra Fatimah Az-Zahra. Kalau ini Fatimah binti Qais. Beliau meriwayatkan hadis. Nah, hadis ini bisa ditemukan di kitab Sahih Muslim Hadis ini nanti bisa ditemukan di kitab Sahih Muslim karena hadis ini dinukil dari kitab Sahih Muslim. Dan tingkatan hadis ini adalah sahih Jadi hadis itu ada macam-macam tingkatannya. Ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada di bawahnya lagi hadis hasan, ada di bawahnya lagi hadis dhaif, ada lagi yang paling bawah namanya hadis maudhu, artinya hadis palsu. Hadis palsu. Nah, tingkatan hadis ini adalah hadis yang sahih.
Qalat, beliau mengatakan, sami itu aku telah mendengar munadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi, seorang penyerunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi, yang sedang mengumandangkan azan. As-salatu jami'ah. Nah, itu. Mengucapkan as-salatu jami'ah. Maksudnya lagi apa itu? Manggil-manggil para sahabat yang lain. Ayo salat jamaah, salat jamaah, salat jamaah begitu. Ya, ada sahabat Nabi lagi manggil-manggil kawannya yang lain. Ayo salat. Nah, seperti itu. Maka Sayyidah Aisyah ini, Sayyidah Fatimah ini dengar, ya. Wa kharajtu ilal masjidi, maka aku pun ketika mendengar panggilan itu, aku pun keluar dari rumah menuju masjid. Fa shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun melaksanakan salat berjamaah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil boleh bagi wanita itu sholat jamaah di masjid itu boleh, nggak dilarang, ya, nggak dilarang, asalkan dengan syarat-syarat tertentu, ya. So, wanita boleh sholat berjamaah di masjid 5 waktu pun boleh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh boleh, tidak dilarang. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar itu ada seorang sahabat yang ada para wanita tuh sholat di masjid. Maka ada seorang sahabat ngadu sama Sayyidina Umar, "Ya Umar, itu para perempuan-perempuan kenapa sholat di masjid itu?" Saya kata Sayyidina Umar apa? Ya kenapa? Coba dilarang, kata sahabat tadi. Ngapa dilarang? Di zaman Nabi saja Kanjeng Nabi nggak melarang, masa saya mau melarang? Kan seperti itu. Dari sini boleh, perempuan itu boleh sholat di masjid dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, bukan fitnah dajjal ya. Fitnah wanita, ya. Fitnahnya wanita ya tahu sendiri lah ya. Menyebarkan ya fitnah wanita, ya kan, berpenampilan ya yang mengundang syahwat laki-laki dan lain sebagainya, ya kan, seperti itu. Nah, kalau kita membawa fitnah seperti itu, maka lebih baik sholat di rumah. Akan tetapi memang betul apa? Sholatnya perempuan itu dikatakan oleh Nabi, sholatul mar'ati afdalu sholatul mar'ati baitaha. Sebaik-baiknya sholatnya perempuan itu di rumahnya, ya. Wa afdalu baitiha hujratuha, ya. Sebaik-baik rumahnya adalah di kamarnya, ya. Adalah di kamarnya. Nah, jadi seafdol-afdolnya perempuan kalau sholat ya di rumah itu. Nah, di rumah itu seafdolnya di kamarnya. Akan tetapi ketika mau ke masjid dia boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Bahkan kalau memang di rumah malah banyak godaan, nggak jadi sholat, lebih baik ke masjid. Di rumah malah ditunda-tunda, nggak semangat, nggak ada kawannya, yang ada malah nonton TV aja kerjanya, ya kan, tiktokan sama anak-anaknya, ya kan, cuma joget-joget aja. Nah, yang kayak gini modelnya lebih baik ke masjidnya daripada nggak sholat di rumah. Seperti itu. Nah, ini Sayyidah Fatimah ketika mendengarkan seruan muazin, ayo sholat, maka beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid, kemudian sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Pastinya sholatnya ya tidak sejajar dengan laki-laki, ya. Nah, tentunya sholatnya di bagian perempuan, ya. Falamma qada salatahu, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, ketika salat sudah selesai, jalasa 'alal mimbari, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun duduk di atas mimbar. Nah, ini namanya mimbar, Bu. Di zaman Kanjeng Nabi itu ada mimbar juga. Mimbar Nabi itu ada 3 undakan. Jadi sunnahnya mimbar itu ada 3 tangga atau 3 undakan, seperti itu. Kalau ini sunnah gak nih? Ini cuma 1 ini tangganya. Gak apa-apa, sunnah. Nah, kalau undakannya apa, mimbarnya Kanjeng Nabi itu sederhana, Bu. Mimbarnya itu terbuat dari pohon kurma, dari pelepah kurma gitu aja, ya. Pohon kurma itu cuma dibikin tingkatan 3 begitu. Nah, jadi kalau Kanjeng Nabi ngasih
apa itu tausiah, maka beliau naik ke mimbar yang paling atas itu, karena sahabat itu kan banyak, supaya terlihat seperti itu. Ngisi khutbah Jumat atau ngisi khutbah tausiah seperti ini, naik ke atas mimbar, berdiri di situ. Falamma qada salatahu jalasa 'alal mimbari wa huwa yadhak. Ketika setelah selesai melaksanakan salat, beliau duduk naik ke atas mimbar sambil tertawa. Sambil tertawa. Wallahu a'lam tertawanya seperti apa. Nah, jadi cara tertawa Nabi itu ada macam-macam ya. Ada tabassam, ada senyum. Nah, senyum ya. Senyum itu ya senyum biasa gitu. Ada yadhak, ketawa ya. Ketawa keluarkan suara itu nama yadhak. Nah, namanya ketawa. Tapi ketawanya Nabi nggak macam kita itu, wahahaha begitu ya. Nggak macam kita. Nah, ketawanya Nabi tetap mencontohkan beliau adalah suri tauladan yang baik. Ya. Ketawanya nggak seperti kita. Sehingga ketawanya jarang sekali Kanjeng Nabi ketawa sampai giginya terlihat, gigi gerahamnya. Ya kan? Itu menunjukkan kalau ketawa Nabi itu nggak terlalu keras atau nggak terlalu terbahak-bahak seperti kita, ya kan? Kalau kita jarang kalau ketawa nggak kelihatan giginya. Ini kalau ompong kali ya, nggak kelihatan giginya. Wa huwa yadhak, duduk di atas mimbar sambil tertawa. Faqala, lalu beliau bersabda, liyalzam kullu insanin musallahu, kata Nabi. Hendaknya setiap kalian duduk di tempat masing-masing, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu, duduk dulu sebentar, kata Nabi. Jangan pergi dulu, jangan keluar dari musola. Nah, jangan pergi dari musola. Musola itu artinya tempat sholat. Ini masjid, Masjid Nabawi. Cuma musola itu ya tempat sholat. Musola sama masjid beda. Kalau masjid itu didirikan di tengah kampung. Nah, kalau musola bisa di mana saja. Di dalam rumah kita pun bisa dibuat musola. Kalau masjid itu cuma satu, dalam satu kampung itu satu. Didirikan di tengah kampung. Nah, itu biasanya dipakai untuk sholat Jumat gitu. Nah, tapi kalau musola di mana saja bisa. Bahkan di rumah kita masing-masing pun bisa. Musola namanya. Musola itu artinya tempat sholat. Kita punya kamar, ya kan? Ya, kamar kecil, ya. Di situ ada ukuran 1 meter kali 2 meter. Itu bisa jadi musola. Intinya bisa untuk sholat. Nah, itu musola namanya. Liyalzam kullu insanin musallah. Setiap kalian tetap di tempatnya masing-masing, jangan pergi dulu. Nah, ini Kanjeng Nabi mau ngasihkan tausiah. Summa qala hal tadaruna lima jama'tukum. Kemudian Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, apakah kalian tahu kenapa aku kumpulkan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala inni wallahi ma jama'tukum li ragbatin wala li rahbatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya demi Allah tidaklah aku kumpulkan kalian itu karena untuk memberi nasihat atau memberikan ancaman, apa mau menakut-nakutin atau mau ngasih semangat. Enggak. Bukan untuk itu. Nah, ada hal lain yang mau ku sampaikan. Biasanya Kanjeng Nabi itu kan kalau mengumpulkan sahabat itu ngasih ngasih tausiah supaya orang semangat beramal dan lain sebagainya. Enggak. Nah, hari ini saya enggak ngasih tausiah seperti itu, intinya seperti itu. Walakin jama'tukum li'anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan. Aku kumpulkan kalian dikarenakan ada seorang lelaki namanya Tamim ad-Dari. Pernah dengar, Bu? Tamim ad-Dari, nama seorang sahabat Nabi. Kana rajulan nasraniyan. Beliau ini adalah orang Arab yang dulunya adalah orang Nasrani. Adalah orang Nasrani. Ahli kitab. Kalau orang dulu bilangnya ahli kitab. Orang Nasrani itu orang yang masih mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya masih murni dulu itu namanya ahli kitab. Orang yang masih mengikuti ajarannya Nabi Isa, karena sebelum Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa. Nah, 600 tahun kemudian kosong, nggak ada Nabi, ya, nggak ada Nabi. Setelah itu baru diturunkan Nabi Muhammad. Nah, dari 600 tahun itu masih ada juga pengikutnya Nabi Isa yang setia dan masih mengamalkan ajaran Nabi Isa.
itu mereka disebut dengan orang-orang Nasrani atau ahlul kitab. Kemudian kata Nabi, ada seorang lelaki ya, datang, faja'a wa aslama, datang kepada saya, dia namanya Tamim Ad-Dari, datang kepada saya kemudian masuk Islam, kata Nabi. Wa haddatsani hadisan, dan dia bercerita kepadaku sebuah hadis, sebuah cerita. Wa faqal ladzi kuntu uhadditsukum bihi 'anil Masihid Dajjal, yang cerita itu mirip sekali dengan cerita-cerita yang saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari datang kepada saya, kata Nabi, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia bercerita kepada saya cerita-cerita yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Haddatsani annahu raqiba fi safinatin, dia bercerita kepadaku bahwa dia pernah pergi. Pergi, biasa kalau orang Arab itu pergi berdagang biasanya. Pergi berdagang, ya. Raqiba fi safinatin, dengan menaiki sebuah kapal. Biasanya dagangnya orang Arab itu biasanya ke Yaman, kalau enggak ke Palestina, ke Syam itu. Itu biasa mereka perjalanan tuh 6 bulan gitu, seperti itu. Orang Arab kebiasaannya begitu. Bahkan baginda Nabi pun ketika sebelum diangkat jadi Rasul sering ikut pamannya Sayyidina Abdul Muttalib, bahkan kadang ikut pamannya namanya Abu Talib, sering ikut dagang, ya, jualan. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman untuk berjualan. Bahriyatin ma'a salasina rajulan min lahmin wa juzamin, bersama 30 orang, dengan membawa 30 orang. Jadi satu kapal jumlahnya 30 atau 31 bersama beliau. Intinya beliau membawa 30 orang kawan berdagangnya. Fala'iba bihimul mawju syahron fil bahri, akan tetapi mereka terombang-ambing ombak di atas lautan. Ada badai, ya, di atas lautan, beliau ini terombang-ambing, ya. 1 bulan, syahron, 1 bulan di atas laut itu 1 bulan. Ya. Akhirnya farfa'u ila jaziratin hina tagrubus syamsu. Nah, akhirnya mereka setelah terombang-ambing 1 bulan di atas lautan, mereka pun terdampar di sebuah pulau. Tagrubus syamsu, ketika waktu maghrib. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Wajalasu fi aqrubis safinah, mereka pun turun dari kapal dan mereka pun duduk di dekat kapal mereka itu, di dekat perahunya, duduk di situ. Fadakhalul jazirata, akan tetapi setelah itu mereka masuk ke pulau itu, ya. Masuk ke pulau. Wallahu a'lam ini pulau mana, ya. Menurut para ulama itu banyak yang berpendapat pulau ini pulau terpencil di daerah Yaman sana, ya. Nah, sebagian ulama yang meneliti itu namanya Pulau Suketra, ya. Pulaunya indah betul, Bu. Saya lihat di browsing itu pulaunya itu. Tumbuhan-tumbuhannya itu nggak ada yang bisa tumbuh di selain pulau itu, nggak ada. Tumbuh-tumbuhannya itu unik-unik semuanya. Kaktus-kaktus itu besar-besar, ya. Pohon kaktus itu bisa buat naungan, ya. Nah, jangan bisa buka di browsing, ya, di Google apa di mana itu, atau di YouTube itu Pulau Suketra itu ada pulau, dan itu diprediksi oleh para ulama itulah Pulau Dajjal itu. Nah, kemudian ketika mereka masuk ke pulau itu, falakiyathum dabbatun, tiba-tiba ada seekor binatang, ya, menemui mereka. Ahlabu katsirus sya'ri, yang bulunya sangat lebat. Ada seekor binatang, ya, bulunya sangat lebat. La yadruna ma qubuluhu min duburihi min kasrati sya'ri, sampai saking lebatnya itu. Nah, kata Tamim Ad-Dari, kami nggak tahu ini jenis kelaminnya apa ini, ya, jantan apa betina nggak tahu. Pokoknya ini hewan bulunya itu lebat benar, ya. Jadi kami nggak tahu ini jenis kelaminnya laki-laki apa jantan atau betina. Nah,
Intinya nggak tahu mereka, saking apa itu tertutup bulu yang tebal. Falakiyatuhum ma anti, tiba-tiba binatang itu pun menemui mereka, menjumpai mereka dan berkata, ma anti. Ma anti. Oh, ini Tamim Ad-Dari bertanya. Qalu wailaki ma anti. Kata orang-orang ini tadi bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Qalat anal jassasah. Binatang itu ternyata bisa ngomong. Saya adalah jassasah. Jassasah. Jassasah itu ya nama binatang itu namanya jassasah. Kalau bahasa Arab jassasah itu artinya pencari berita atau pencari info begitu. Mata-mata. Nah, seperti itu. Jassasah. Makanya ada istilah kalau dalam fikih itu tajassus. Nah, apa tajassus itu? Cari keburukan orang itu namanya tajassus. Kepo keburukan orang namanya tajassus. Qalat anal jassasah, saya adalah jassasah, kata binatang itu. Qalu wa mal jassasah, mereka bertanya lagi, apa itu jassasah? Qalat jassasah itu tadi mengatakan, ayyuhal qaum inqaliku hadzal rajuli fid dair. Wahai orang-orang, wahai manusia, kata binatang tadi itu, temuilah laki-laki ini di dalam gua. Cari, itu ada gua, temuin laki-laki di dalam gua. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, sesungguhnya dia sudah menunggu-nunggu kalian untuk memberikan kabar. Jadi ternyata binatang ini adalah binatang apa ini, penjaga gua. Penjaga gua ya, yang disuruh untuk nunggu atau menyambut kedatangan orang-orang yang sudah dikabarkan oleh Allah bakal suatu saat nanti akan ada sekelompok orang itu akan datang ke pulau ini untuk memberikan kabar. Itu memberikan kabar. Qala falamma sami'tu lana rajulan fa fariqna minha an takuna syaitanah. Ketika aku kata Tamim Ad-Dari, setelah aku mendengarkan pembicaraan omongan binatang tadi, disuruh pergi ke dalam gua, temui seorang laki-laki, maka aku pun, kata Tamim Ad-Dari, aku pun langsung bergegas pergi menuju gua itu. Menuju gua itu. Qala fantalakna sira'an hatta dakhalna ad-daira fa idza fihi a'zamu insanin ma ra'aynahu qattun khalqan. Tiba-tiba ketika kami masuk ke dalam gua itu, kami pun menemui seorang laki-laki yang besar. A'zamu insanin ma ra'ayna qattun khalqan. Aku menemui ada seorang laki-laki yang tubuhnya sangat besar yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Ini lihat kayak macam raksasa ya. Kalau kita bilang itu raksasa. Dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Menemui seorang laki-laki yang tubuhnya besar, yang enggak pernah aku lihat sebelumnya. Wa asaddu wasaqan wa asaddahu wasaqan wa majmu'atan yaduhu ila unukihi, dalam keadaan tangannya seperti ini. Majmu'atan, dikumpulkan di lehernya begini. Begini. Seperti ini. Kayak diikat begini ya. Diikat di leher begini. Majmu'atan tuh begini, Pak, Bu. Dikumpulkan tangannya. Ila unukihi, maksudnya begini. Ya, begini. Seperti itu. Atau dipasung begini. Dalam keadaan seperti ini, dipasung. Kamu pernah lihat orang dipasung begitu? Tangannya itu sejajar dengan leher, dipasung begini. Jadi ditemui laki-laki itu besar, tinggi, besar, dalam keadaan tangannya dipasung di leher seperti ini. Kemudian ma baina rukbatayhi ila rukbatayhi bil hadid, kemudian kakinya dirantai, lutut antar lutut dirantai juga. Jadi tangannya dipasung, ya, kakinya dirantai. Seperti itu. Qulna wailaka ma anda, kami pun bertanya, celaka, siapa kamu? Siapa kamu? Qala qad qadartum ala khabari,
Laki-laki itu, raksasa tadi pun mengatakan, ternyata kalian yang ditakdirkan untuk memberikan kabar untuk saya. Ternyata kalian yang ditakdirkan Tuhan untuk memberikan berita kepada saya. Kata makhluk tadi itu. Fa akhbaruni ma antum. Oleh karena itu kasih tahu saya, siapa kalian? Siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, nahnu unasun minal Arab, kami adalah orang-orang dari negeri Arab. Ini jamaahnya Am Tamim Ad-Dari dan 30 orang tadi, mereka mengatakan kami adalah orang-orang dari Arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin, mereka cerita, kami ke sini itu, kami menunggang, kami naik sebuah kapal, kemudian kami terombang-ambing oleh ombak, fadakhalnal jazirah, dan tiba-tiba kami terdampar di di pulau ini. Falakiyatna dabatun ahlabu, tiba-tiba kami menemui seekor binatang yang yang bulunya sangat tebal tadi, dan binatang itu mengatakan saya adalah jassasa, kemudian memerintahkan kami untuk menemui seseorang yang ada di dalam gua ini. Faqabalna ilaika sira'an fafazi'na minha, maka kami pun ke sini menemui kamu. Kata Tamim Ad-Dari. Walam na'man an takuna syaitanah faqala akhbiruni an nakhli baisan. Kemudian laki-laki tadi itu, ya raksasa tadi itu berkata kepada Tamim Ad-Dari, berikanlah kabar kepadaku tentang nakhli baisan, kebun kurma baisan. Kebun kurma baisan. Jadi ada kebun kurma di daerah Palestina sana, ya, dekat Baisan itu nama sebuah kampung di negara Palestina, ya. Itu kampung itu isinya itu kebun kurma semua, maka disebut Nakhlu Baisan, kebun kurma. Nah, itu ditanyakan oleh laki-laki tadi, nama raksasa tadi ini. Nah, gimana keadaan di pohon-pohon kurma di negeri Baisan? Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru. Ngapa kamu tanya itu? Kata Tamim Ad-Dari, kenapa kamu bertanya seperti itu? Qala as'alukum an nakhlika hal tusmir. Aku bertanya kepadamu, apakah pohon kurma di Baisan itu masih berbuah? Masih berbuah? Qulna na'am. Ya, kami mengatakan masih berbuah. Masih berbuah. Qala ama innaha yutushiku alla tusmir. Sebentar lagi pohon kurma itu tidak akan berbuah. Pohon-pohon kurma di Baisan sebentar lagi tidak akan berbuah. Nah, ini diantara tanda-tanda Dajjal itu akan keluar. Kebun kurma Baisan ini mengalami kemarau, ya, sehingga pohon-pohon kurmanya ini tidak lagi berbuah. Dan ternyata ketika disurvei oleh ulama-ulama kita, ternyata betul. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini, ya, kebun kurma Baisan itu yang ada di daerah Palestina sana itu, ternyata kebun kurmanya memang sudah kering kerontang, dan sudah banyak pohon-pohon kurma yang sudah tumbang, lapuk, sudah nggak dimanfaatkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini tanda besar bahwa tanda-tanda kemunculan Dajjal. Kemudian tanya lagi dia, qala akhbiruni an Bukhairatit Tabariyah. Kemudian tanya lagi, kabarkan kepadaku, beritakanlah kepadaku tentang sungai Tabariyah. An Tabariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakbir? Qala hal fiha ma'un? Qala qulna hiya kasiratul ma'i. Qala ama inna ma'aha yushiku ayyadhaba. Laki-laki itu bertanya, beritahu kepada saya, apakah sungai Tabariyah masih ada airnya? Maka kata Tamim Ad-Dari, masih ada airnya, bahkan orang-orang sana masih memanfaatkan air itu. Kata laki-laki ini, sebentar lagi sungai itu akan surut, nggak ada airnya. Sungai Tabariyah itu sungai di dekat dekat Laut Mati.
dekat Laut Mati, yang mana di sana itu dulu adalah tempat diazabnya kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, ya. Kaum yang suka satu jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, disitulah mereka dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sungai atau sungai apa ini? Tobari. Apa kalau sekarang itu sungai Tiberius, Tiberius itu, ya. Sungai dia Tiberius orang bilang ya. Nah, kalau di sini sungai Tobari, sungai Tobari. Ternyata ketika sudah disurvei, sungai ini sudah kering, bahkan sudah nongol tanah-tanah itu udah kelihatan semuanya. Nah, sudah kelihatan. Qulna an ayyishaniha nastakbir qala hal fiha ma'un qulna hiya katsiratul ma' qala ama inna ma'aha yushiku ayyadhaba qala akhbiruni an ainin zughar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang mata air zughar. Mata air zughar, ainin itu artinya mata air. Zughar, mata air zughar ini mata air ya dekat sungai Tobarani, sungai Tiberius ini. Mata air yang dulunya itu orang-orang ngambil untuk untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nah, itu masih di dekat sungai Tiberius ini. Qalu wa an ayyi sya'niha nastaghbir qala hal fil 'aini ma'un wa hal tazra'u ahluha bima'il 'aini qulna lahu na'am. Apakah orang-orang masih mengambil air itu untuk bercocok tanam? Qulna lahu na'am, kami pun menjawab ya masih. Ya kasiratul ma' wa ahlu yazra'una min ma'iha. Airnya masih banyak dan penduduk situ masih mengambil air-air yang ada di situ. Qala akhbiruni an nabiyil ummi ma fa'al. Berilah kabar kepadaku tentang seorang nabi, ya, yang diutus kepada orang-orang Arab yang ummi, orang-orang yang enggak bisa baca tulis. Orang-orang Arab apakah sudah muncul? Qulna qad kharaja min Makkah wa nazala Yatsriba. Maka kami menjawab, sudah ada seorang nabi dari kota Mekah kemudian dia tinggal di Madinah. Qala aqatalahul Arab, apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am, ya, kami pun memerangi orang-orang Arab memerangi nabi itu. Qala kaifa sana'a bihim wa akhbarna annahu qad zahara 'ala man yalihi minal Arab wa ta'uhu. Akan tetapi orang-orang Arab mereka semuanya sudah dikalahkan dan mereka semua taat kepada nabi itu. Qala lahum qad kana dzalika qulna na'am. Qala ama inna dzalika khairul lahum ayyuti'una wa inni mukhbirukum anni inni anal masihud dajjal wa inni yushiku ayyudzana li fil khuruji fa akhruji. Apakah kalian mau tahu siapakah saya sebenarnya? Kata laki-laki itu, inni anal masihud dajjal, saya adalah al-masih ad-dajjal. Saya adalah dajjal, kata laki-laki yang tubuhnya besar tinggi itu. Tinggi besar tadi itu, yang raksasa tadi. Dia mengatakan saya adalah al-masihu Dajjal wa inni yushiku, dan sebentar lagi ayyudzana li fil khuruji, ketika aku sudah diizinkan untuk keluar, fa akhruja, maka aku pun akan keluar dari pulau ini untuk menemui manusia. Fa asiru fil ardi, lalu aku akan mengelilingi bumi. Fala ad'u qaryatan ila habattuha fi arba'ina lailah, maka tidak ada satu desa pun yang tidak aku jempuai, yang tidak aku masuki, yang tidak aku sebarkan fitnah di situ, kecuali dua tempat saja. Apa itu? Makkah wa Taibata. Mekah dan kota Madinah. Jadi nanti ya, dalam hadis yang lain, Dajjal itu akan berkeliling di seluruh dunia selama 40 hari saja. Selama 40 hari. Dalam hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain, Dajjal itu akan keliling menyebarkan fitnah selama 40 hari. Waktu yang sangat singkat. Akan tetapi dalam riwayat yang lain, satu hari yang pertama itu satu hari rasanya seperti 1 tahun.
Satu hari yang kedua rasanya seperti 1 bulan. Satu hari yang ketiga rasanya seperti 1 minggu. Dan hari yang setelahnya seperti hari-hari biasa. 40 hari Dajjal itu keliling ke muka bumi ini untuk menyebarkan fitnah. Berarti kalau sekarang itu belum muncul Dajjal itu, Bu, ya. Belum ketemu sama Dajjal. Dan mudah-mudahan kita nggak ketemu sama Dajjal, Bu, ya. Karena Dajjal itu adalah sesosok makhluk yang luar biasa. Dia diberikan kemampuan seperti Tuhan, ya, seperti Tuhan. Maka namanya itu sebutannya sama seperti Al-Masih, seperti Isa Al-Masih. Nabi Isa juga dikasih kemampuan seperti Tuhan juga, Bu. Makanya Nabi Isa juga disebut Tuhan sama orang-orang Nasrani itu, ya kan? Nabi Isa itu bisa begini, Bu. Tunjuk ke langit, langit turunkan hujan, maka hujan turun. Nah, maka Nabi Isa itu diyakini dia itulah Tuhan. Nah, itu juga Dajjal itu, ya. Ya sama, ya kan? Amtir, wahai langit, turunkan hujan, maka turun. Wahai arda, wahai bumi, ambut, ya kan? Keluarkan tanaman, tumbuhkan tanaman, maka langsung hijau, langsung subur. Nah, kemudian dalam riwayat lain, Isa Al-Masih itu bisa menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang mati. Begitu juga Dajjal ini. Begitu juga Dajjal ini. Dajjal itu nanti di akhir zaman dia akan pegang satu orang pemuda, kemudian digorok dari atas kepalanya sampai kaki itu dibelah jadi 2, kemudian dihidupkan lagi. Hidup lagi. Makanya orang-orang nanti di akhir zaman ketika imannya tipis betul, maka dengan mudahnya dia akan menjadi pengikut Dajjal. Di antara lagi kemunculan Dajjal itu, sebelum munculnya Dajjal itu nanti akan ada kemarau, ya, kemarau selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Gimana, Bu? Ya, kira-kira 3 tahun gak ada hujan, gak ada hujan, habis semua air di muka bumi, tumbuhan kering semua, ya. Tumbuhan kering semua, ya. Mau makan apa? Akan tetapi ketika Dajjal datang, maka semua tempat yang diinjak Dajjal itu jadi subur, makmur. Siapa yang nggak tergiur di situ, Bu? Ya, jangankan nggak ada makanan, ya. Sekarang itu ada apa namanya itu? Ada minyak gratis saja, ya. Jangankan harta benda, minyak gratis. Ya, ada pertemuan apa, ada minyak gratis, itu orang udah berbondong-bondong, umpel-umpelan, ya, gara-gara minyak gratis. Ada pembagian sembako apa itu, wah itu ngumpul semua, ya, antri bagi sembako. Nanti di akhir zaman, ya, akan ada masanya nggak ada makanan, nggak ada minuman. Dajjal ngiming-ngimingi makanan dan minuman dan kesejahteraan. Orang-orang yang imannya lemah di waktu itu akan mudah sekali terseret, apa itu? Akan mudah sekali tergiur dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Bahkan dikatakan kelak di akhir zaman ada kurang lebih 40.000 para ulama, mereka terseret menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Nauzubillah, apalagi orang-orang yang macam kita ini, Bu, ya. Nauzubillah. Maka jangan sampai, ya, mudah-mudahan kita sebelum Dajjal keluar itu kita sudah gak ada. Jangan sampai ketemu dengan Dajjal. Karena ya apa itu? Kanjeng Nabi itu ngajarkan kepada kita setiap waktu doa, ya kan? Setiap waktu doa. Ada amalan tiap hari, yaitu ketika kita sholat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihi Dajjal, itu dibaca, Bu. Ya, mudah-mudahan dengan membaca doa itu kita akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Belum lagi setiap pagi dan petang itu ada amalan lagi. Baca surat Al-Kahfi, awal-awal surat Al-Kahfi. Dalam apa itu, menurut para ulama itu ayat 1 sampai ayat 10 dibaca pagi dan petangnya, ya. Nah, dalam riwayat yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati ata'ahu Allahu lahu min nurih. Ketika siapa yang membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat. Hari Jumat itu bisa malamnya, bisa siangnya, bisa paginya, bisa sorenya, pokoknya hari Jumat itu. Allah akan memberikan kepada dia min nurih, dari cahayanya, dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa melihat itu bukan karena punya mata, Bu, ya. Orang bisa mendengar bukan karena punya kuping.
Orang bisa melihat itu karena ada cahaya. Punya mata normal, tapi kalau di dalam kamar gelap gulita malam hari mati lampu, bisa lihat? Tidak bisa. Oleh karenanya orang yang istiqomah baca suratul kahfi di setiap hari Jumat, maka akan dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, sehingga kelak di akhir zaman dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, oleh karena itu dikuatkan imannya. Nah, bukan berarti kok kita ini pengen ketemu Dajjal, bukan ya. Akan tetapi kalau ya kan, kalau kita itu ketemu di masa itu kan, nah, mudah-mudahan kita nggak ketemu ya kan. Akan tetapi walaupun Dajjal belum turun, fitnah Dajjal itu sudah tersebar. Oleh karenanya dengan banyak-banyak beramal, banyak-banyak membaca amalan, mudah-mudahan kita semua diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sehingga mudah bagi kita untuk selalu berada di dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, ini sudah ramai karena sebentar lagi ini sudah masuk waktu sholat asar ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, kefahaman-kefahaman yang bermanfaat, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian penyampaian dari kami. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf dan salahnya adalah dari pribadi saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.